Perjalanan kali ini membawa saya ke salah satu gunung yang cukup terkenal di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi ke-6 di Pulau Jawa karena memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Iya benar, Gunung Lawu. Ini bukan pertama kalinya saya mendaki Gunung Lawu. Pada awal tahun baru 2019 yang lalu, saya juga mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu, yang waktu itu berbarengan dengan kejadian hilangnya seseorang di Gunung Lawu via Candi Cito. Kalian pasti tahu karena berita ini sempat viral. Pendakian kali ini saya ditemani oleh dua orang. Yang pertama adalah kameramen sekaligus saudara saya, dan yang kedua adalah Ilman Pilih. Ilman ini sudah beberapa kali ikut saya dalam hal pendakian. Salah satunya dia pernah mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan dengan saya waktu tahun 2019. Kami berangkat dari Gresik menuju ke daerah Berahan Nganjuk untuk bertemu dengan Ilman yang datang dari Tulungagung. Iya, karena Ilman ini kuliahnya di salah satu kampus yang berada di daerah Tulungagung. Setelah kami bertemu dengan Ilman, kami langsung menuju ke daerah Desa Pelausan, Sarangan, Magetan. Iya, benar saja, kami mau mendaki ke Gunung Lawu lewat jalur Singolangu. Namun di tengah perjalanan, kami berhenti sejenak karena perut lapar tidak bisa kalau tidak diisi. Sampai di mana, Bang? Sampai di Madiun, Bapatan. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam lagi sampai di base camp Singolangu. Waktu itu kami tiba di Desa Pelausan jam 9:30 malam dan langsung menuju tempat pendaftaran pendakian. Namun entah kami kemalaman di sana atau apa, kami tidak melihat seseorang yang berjaga dan sepi. Akan tetapi, ada seseorang pemuda yang mengarahkan kami untuk langsung menuju saja ke base camp yang berada sebelum tempat pendaftaran tadi. Di sana kami memarkir motor dan langsung menuju ke dalam base camp.
Waktu itu kami langsung diberitahu kalau mau mendaki atau trekking malam lewat jalur Singolangu ini sangat tidak dianjurkan. Jadi kami disuruh untuk melakukan pendakian esok hari. Setelah kami berbincang-bincang untuk jadwal pendakian kami besok yang akan kami lakukan jam 7 pagi, akhirnya kami melakukan pendaftaran pendakian malam itu juga dengan membayar kontribusi parkir 10.000 per motor dan tiket pendakian sebesar 15.000 per orang. Nah, ini soalnya perjalanan malam dilarang Mas. Nek jenenge ora akeh tenan. Iya, berarti Rasa capek pun akhirnya terhenti di base camp pendakian dengan mengistirahatkan badan. Karena saya dan saudara saya berangkat dari Gresik mulai jam 1 siang sampai di base camp Singolangu pukul 9.30 malam. Kurang lebih sekitar 8 jam setengah kita melakukan perjalanan naik motor. Pagi pun menyapa kami. Sontak kami yang waktu itu ingin mendaki pukul 7 pagi harus kandas, karena kami masih belum persiapan. Setelah sarapan pagi, kami langsung saja melakukan perjalanan pendakian kami. Kami memulai berjalan menuju gerbang pendakian jalur klasik Prabu Brawijaya Singolangu. Sebelum berjalan menuju pos 1, kami disuguhkan kampung wisata susu sapi.
sana terdapat tempat untuk mengisi air jikalau kalian tidak membawa air sebelum ke sini. Singo lagu. Iya. Aja banget pelosok. Ayo. Ayo. Ya, teman-teman, tadi di pos base camp itu ada sumber air. Porter Ilman Philip. Iya. Perkebunan warga setempat pun juga masih terlihat. Medan jalan pun masih didominasi dengan jalur makadam. Enggak. Oke. Nanti, Pak. Petunjuk arah pun juga masih banyak tertempel. Jadi kita tahu kemana arah yang digunakan para pendaki. Kondisi trekking pun masih didominasi oleh perkebunan warga dan getah pinus, serta jalurnya banyak landainya daripada tanjakan untuk sampai di Kiteran Camping Ground atau titik poin sebelum pos 1. Porter belakang sendiri. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah jam dari base camp, akhirnya kami tiba di Kiteran Camping Ground. Kami istirahat sejenak dan menunggu Ilman Philip untuk membuang hajat yang sudah menjadi kebiasaannya kalau mendaki gunung. Plus, ngising. Aku gak dinyak kanjaka aku. Pasti ngising ae. Sampai YouTube-an. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kiteran nang pos 4 Camping Ground. Ini masih setengah perjalanan dari pos 1 teman-teman. Kurang lebih perjalanan dari gerbang base camp 30 menit. Ya mungkin nanti 30 menit lagi sampai di pos 1 teman-teman. Gak sampai. Jadi tunggu saja di pos 1 teman-teman. Yuk. Perjalanan pun akhirnya kami lanjutkan. Setelah disuguhi jalur perkebunan warga, jalur pendakian pun langsung berganti menjadi hutan-hutan atau vegetasi yang rimbun. Sampai-sampai semak belukar yang lebat dan kondisi tanahnya pun masih banyak terdapat guguran dedaunan.
Setelah melewati setengah jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di pos 1 Kerun-Kerun. Kami sejenak beristirahat untuk berangkat ke pos 2. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 1. Kurang lebih perjalanan dari base camp ke sini 1,5 jam. Makan sama istirahat, potong istirahat setengah jam. Paling untuk normal pendakian sekitar 1 jam pendakian dari pos base camp ke pos 1. Untuk jalurnya nanjak terus, tapi sesekali tadi ada bonus. Oke, lanjut di pos 2. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit, 5 menit, langsung kita cabut. Perjalanan pun kami teruskan. Jadi teman-teman, mitosnya pos 1 tadi, Kerun-Kerun, itu kata orang-orang dulu, menurut sumber internet, itu mitosnya dulu itu gapura yang megah dan berlapis emas. Nah, pada waktu itu dibuat lewat oleh Prabu Brawijaya V untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Raden Fata. Nah, kalau sekarang tadi kan nggak kelihatan. Nah, katanya lagi yang bisa lihat itu orang yang memiliki keistimewaan, mungkin indra keenam. Hutan terus dominasi sampai pos 3. Mil kita kata endorse goblok. Kami dipertemukan dengan batu dan jembatan yang menjadi akses untuk menuju ke pos 2. Daerah tersebut dinamakan Jomblang Gludep. Menurut cerita dari bapak yang ada di base camp, sebelumnya batu tersebut tidak dibersihkan dan dibagari. Namun setelah salah satu pemuda yang ada di desa Plausan tersebut bertemu sesuatu lewat mimpi yang petuahnya disuruh membersihkan daerah tersebut, akhirnya batu besar ini dibersihkan dan dibagari.
Kondisi jalurnya dari pos 1 menuju pos 2 didominasi oleh tanjakan, dan tanjakan. Sesekali ada landainya. Kondisi vegetasi pun juga masih rimbun. Mungkin inilah yang menjadikan kita para pendaki tidak boleh melakukan trekking malam. Salah-salah, malah kita nanti akan tersesat. Selain itu, para warga di sini juga masih sering melihat hewan buas seperti macan kumbang dan macan tutul melintas di sekitaran daerah pos 1, 2, dan 3. Hal tersebut menjadikan jalur via Singolangu ini menjadi daerah yang masih sangat jarang digunakan oleh para pendaki lain. Setelah melewati Jomblang Glutik sekitar 30 menit, kami akhirnya sampai di Watu Lapak. Iya, tempat yang dijadikan titik poin sebelum menuju ke pos 2. Konon, sejarahnya Watu Lapak ini merupakan pelana kuda Prabu Brawijaya yang jatuh di sekitar tempat ini. Makanya ini terlihat seperti pelana di seekor kuda. Perjalanan pun kami lanjut untuk sampai ke pos 2. Jalur yang masih rimbun dan menanjak, serta dedaunan kering yang jatuh di atas tanah trekking, menjadi langkah kaki menjadi lebih berat untuk sampai di pos 2. Rokok berjamaah. Waktu pun berlalu sekitar 1,5 jam. Akhirnya kami sampai di pos 2 Banyu Urip. Di sana terdapat mata air yang bisa digunakan untuk mengisi persediaan air kalian yang habis saat trekking menuju pos 2. Pos 2 Banyu Urip. Jarak dari pos 1 ke pos 2 menempuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kita start mulai pendakian dari pos 1 ke pos 2 jam 10:30 sampai sini jam 12 pas. Trekking nanjak. Bonus. Sikit. Oke teman-teman, sekarang kita istirahat dulu. Kita sekarang saat ini masih di pos 2 Banyu Urip. Kita istirahat paling 15 menit, terus kemudian lanjut ke pos 3. Pos 2 ke pos 3 kurang lebih kalau menurut peta 1 jam 45 menit. Istirahat sih, makan. Gas ke pos 3 guys. Setelah istirahat dan makan roti sekitar 10 menit, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke pos 3. Oh iya, kami tidak mengambil air di pos 2 dikarenakan persediaan air kami cukup sampai di pos 4 yang nantinya ada sumber mata air lagi. Jalur pos 2 ke pos 3 ini merupakan jalur yang menguras tenaga karena vegetasinya sangat lebat daripada pos 1 ke pos 2. Sampai-sampai pacet pun nampak. Hal tersebut menunjukkan keasrian dari jalur pendakian ini.
Loh. Setelah 1 jam 45 menit, akhirnya kita sampai masuk di daerah pohon-pohon cemara. Yap, benar. Adanya pohon-pohon cemara ini menandakan kita akan sampai di pos 3, yaitu pos Cemaran. Oke, kita sudah sampai di pos 3, pos Cemaran. Kurang lebih perjalanan dari pos 2 1 jam 45 menit. Pas jalur pendakiannya full tanjakan. Mungkin kita akan istirahat 15 menit terus lanjut ke pos 4. Yuk. Sejenak kita mengisi ulang botol air minum yang sudah habis. Karena setelah ini kami akan melewati jalur tanjakan yang kemiringannya 60 derajat. Pos 3. Kita menuju ke pos 4. Perjalanan kami lanjutkan menuju pos 4. Jalur semakin menunjukkan tanjakan yang berat. Akhirnya setelah 45 menit kita sampai di tanjakan Penggi Cahyo. Dari tanjakan ini kita bisa melihat telaga yang ada di bawah, entah itu sarangan atau bukan. Kondisi jalannya berupa susunan anak tangga yang diberi kayu. Namun yang menjadi pembeda tanjakan ini daripada tanjakan lainnya adalah langkah kaki kita sampai terangkat sedada. Ya, bisa kalian bayangkan jika besok turun melewati tanjakan anak tangga ini. Setelah berjalan mendaki dari pos 3 melewati tanjakan Penggi selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di kawasan Taman Edelweiss. Hal itu menjadi penanda berarti kita akan sampai di pos 4, karena pos 4 ini dinamakan Edelweiss. Gimana? Sumber air ya? Sumber air masih lanjut kurang lebih 20 menit dari pos 4. Tak pakai lama, akhirnya kami langsung menuju ke sumber air kedua yang berada setelah melewati pos 4. Sekitar kurang lebih 20 menit perjalanan. Kami pun akhirnya sampai di jalur sumber air yang masih menjadikan kami bimbang waktu itu. Bagaimana tidak? Penanda jalan pun tidak ada. Hanya berbekal petunjuk dari bapak yang ada di base camp yang mengatakan setelah tanjakan pertama melewati pos 4 nanti ada jalur ke kanan 300 meter yang merupakan sumber air itu berada. Namun dengan kondisi kita waktu itu yang lelah dan hampir maghrib, menjadikan berbagai macam rasa khawatir dan kurang fokus karena kondisi jalur sumber mata air itu sangat masuk ke bawah. Dan akhirnya jalan direk. Mana dah?
Betul lah. Alhamdulillah. Ada rek. Ini loh. Saya terus. Iki lho. Ini enggak. Iya. Yakin lagi sumbernya? 300 meter kurang atuh yo. Kurang atuh. Hah? Cukup banyak nyasar. Ayo balik. Ya.